Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channelku. Jadi kalau sebelumnya itu kita udah bahas peer-to-peer lending untuk yang konsumtif ya. Sekarang kita coba untuk bahas yang peer-to-peer lending yang produktif. Nah, emang apa sih bedanya antara peer-to-peer lending yang konsumtif sama yang produktif? Jadi kalau untuk yang konsumtif itu biasanya untuk perseorangan ya. Jadi bebas sebenarnya orang itu mau gunain untuk apa. Tapi pada umumnya itu dia menggunakannya itu untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya kayak untuk bayar uang kos mungkin atau untuk beli sesuatu gitu, meskipun sebenarnya kadang tuh kalau kita bilang perseorangan untuk yang konsumtif enggak juga ya mungkin aja misalnya dia minjem 3 juta hanya untuk beli gerobak bakso, terus gerobak baksonya kan dibuat untuk jualan gitu, tapi lebih ke perseorangan. Nah kalau yang untuk produktif sendiri itu untuk badan usaha kayak UMKM kayak gitu, atau satu perusahaan yang memang membutuhkan dana lebih sebagai modal kayak gitulah untuk singkatnya kayak gitu. Tapi kalau untuk lengkapnya kalian bisa searching sendiri ya. Intinya bedanya adalah untuk konsumtif itu perseorangan yang notabene-nya pada akhirnya mereka itu gunakan untuk konsumsi pribadi kayak gitu. Sementara untuk yang produktif itu berarti menggandakan. Jadi uang itu sebagai modal yang mana dia akan menghasilkan kembali kayak gitu. Nah, sekarang aku mau bahas tentang peer-to-peer lending produktif yang modal rakyat. Nah, untuk modal rakyat sendiri itu kita udah bisa lihat di sini bahwa dia itu udah terdaftar ya di OJK. Nah, kalau kalian mau cari-cari aja langsung dia itu peer-to-peer lending ataupun fintech yang terdaftar di OJK. Nanti ada PDF-nya. Nah, di PDF-nya itu kalian bisa cari apakah si modal rakyat ini udah terdaftar atau enggak kayak gitu. Tapi aku sendiri sih udah cek dan itu terdaftar, terus dia udah terdaftar juga di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia kayak gitu. Nah, terus kita next. Nah, total pinjaman yang tersalurkan. Jadi sekarang itu tanggal 30 Juni 2022, total pinjaman yang udah tersalurkan itu dia 6,71 triliun. Sementara untuk total pinjaman tahun berjalan, berarti di tahun ini yang lagi berjalan itu dia 3,31 triliun gitu. Sama total aplikasi pinjaman atau jumlah pinjaman yang udah ada itu berarti dia itu 266,7 ribu atau 266.700 kayak gitu. Nah, di sini dia kayak ngasih ini sih, lebih kepada kenapa sih kita ya harus yakin untuk melakukan pendanaan di modal rakyat. Makanya dia bilang mengapa mendanai melalui modal rakyat. Nah, itu dijelaskan di sini. Jadi supaya kita lebih yakin aja kayak gitu. Nah, ini pendanaannya itu kebanyakan itu dia itu ke UMKM sih kayak gitu. Nah, sementara kalau untuk aku sendiri kebetulan aku ngefollow foundernya si modal rakyat ini udah cukup lama kayak gitu. Jadi sebelum aku tahu modal rakyat aku udah tahu foundernya dulu, dan kalau nggak salah kemarin itu dia ada kerja sama juga sama si Raffi Ahmad atau si Samarans Entertainment gitu deh kayak gitu. Itu awalnya kenapa aku yakin untuk melakukan pendanaan di modal rakyat ini. Nah, jadi langsung aja kita cobain kayak mana sih tampilan si modal rakyat dan kayak mana cara melakukan peminjaman ataupun memilih peminjam kayak gitu. Jadi langsung kita buka aja aplikasinya. Nah, aplikasinya itu tampilannya itu sederhana sih kayak gini. Jadi paling atas tuh kita bisa lihat dana tersedia ataupun dana yang belum kita pinjamkan itu berapa kayak gitu. Terus habis itu ada list untuk peminjamnya itu yang paling terbaru yang ditampilkan di depan. Tapi kalau kita mau lihat semua itu bisa kita klik lihat semua. Nah, di sini tuh ada, dan dia itu bisa juga kita lihat yang mau yang UMKM, yang mikro sama multiguna gitu. Nah, kebetulan kan yang paling banyak itu yang UMKM, tapi biasanya aku kalau mau lihat itu lah dari semua sih. Nah, nanti kita jelasin gimana cara untuk melakukan pendanaannya ya. Nah, terus habis itu kita bisa lihat portofolio. Portofolio ini berarti kita itu udah melakukan peminjaman yang kayak udah berapa banyak gitu. Nah, kalau aku sendiri kan dalam proses udah ada, yang macet puji Tuhan tuh nggak ada, dan yang selesai sebenarnya itu masih dua gitu. Nah, di sini tuh uh, dari yang dua ini karena memang aku tuh memulai untuk modal rakyat itu sendiri sebenarnya baru ya, jadi belum lama kayak gitu. Terus
Habis itu kita lihat yang menu yang lain dulu ya. Terus sama kalau di peluang ini berarti sama kayak yang tadi, ketika kita lihat semua sama yang peluang, baru habis itu kalau kita melakukan top up ataupun penyetoran dana supaya kita bisa melakukan pendanaan, kan berarti kita harus top up dulu. Nah, di sini pilihannya itu kita bisa melakukan transfer melalui bank BCA, Permata, atau melalui e-wallet yang ada kayak gitu, kayak GoPay, OVO, Dana, Link aja. Jadi udah lebih gampang ya kalau kita mau top up gitu. Jadi pilihannya udah lumayan banyak sih. Jadi kita udah terhindar sama yang namanya biaya admin biasanya gitu. Terus habis itu kita langsung mulai aja untuk pendanaannya kayak gimana sih, cara memilih pendanaan yang tepat ataupun UMKM atau perusahaan yang mau kita lakukan pendanaan gitu. Nah, dari sini dari halaman Banda biasanya kita bisa lihat di menu peluang, atau kalau aku sih biasanya langsung lihat semua terus aku bakalan pilih kayak gitu. Nah, biasanya itu aku memilih untuk melakukan pendanaan terhadap yang udah mau full gitu loh. Tapi ini kan cuma satu ya, tinggal satu yang belum terdanai gitu. Dan kebetulan memang peringkatnya itu ataupun secara rating itu dia ada di A. Kalau kita lihat yang atas ini, yang PT IKN ini kan dia A, dan pendanaan yang dibutuhkan itu 2M gitu. Biasanya yang pertama aku lihat itu untuk yang rate-nya dia sih. Maksudnya itu kalau kita lihat kan ada yang A, ada yang B, kadang tuh ada yang C juga gitu, tapi jarang. Nah, kita langsung aja, misalnya kita pilih nih yang PT IKN, langsung aja kita pilih untuk danain kayak gitu. Nah, di sini bisa langsung kita pilih kita melakukan pendanaan berapa kayak gitu dari uang yang kita punya. Dan biasanya itu dia ini harus kelipatan sih, kelipatan 100.000 kalau nggak salah. Tapi sebelum kita melakukan pendanaan, coba kita analisis kira-kira perusahaan ini perusahaan apa aja. Nah, itu bisa kita klik aja perusahaan yang mau kita danai, terus kita bisa lihat detail pinjamannya itu nominalnya berapa kayak gitu, terus untuk jenis pinjamannya, bunganya berapa kayak gitu, sama dia juga punya kasih keterlambatan toleransi itu kayak gimana. Pokoknya ini bisa kalian baca sendiri lah ya. Terus habis itu kita bisa langsung ngelihat di bawah itu ada kayak perlindungan dana. Nah, perlindungan dana di sini tuh kita bisa ada yang namanya asuransi gitu. Nah, yang menentukan asuransinya itu biasanya si pemilik ataupun yang punya pinjaman gitu. Biasanya kebanyakan sih ada asuransinya. Tapi ini kemungkinan karena dia udah PD dan memang ratingnya A, jadi dia nggak pakai asuransi. Sebenarnya kalau mau aman pakai asuransi kayak gitu, karena kan berarti dana kita itu kan di cover kayak gitu. Dan jenis-jenis asuransinya di sini juga ada beberapa. Nah, itu kalian bisa pelajari, lihat-lihat aja di aplikasinya. Kalau nggak salah ada 3. Kalau nggak salah ya, aku kemarin ngeliatin kayak gitu. Terus habis itu kita bisa lihat informasi peminjam. Informasi peminjam ini dia PT IKN ini bergerak di bidang usaha apa aja gitu. Terus jumlah pegawainya ada berapa dan lain segala macamnya kalian bisa baca. Terus ini juga bisa jadi sedikit pertimbangan untuk kita apakah memutuskan mau melakukan pendanaan atau enggak kayak gitu. Tapi biasanya itu aku yang paling kuperhatikan itu biasanya riwayat pinjaman. Nah, riwayat pinjaman ini dia itu yang penting sih, yang paling sering lah aku lihat kayak gitu. Kalian bisa lihat informasi lain, tapi kalau aku itu biasanya paling sering dari sini. Misalnya kayak dalam penggalangan itu berarti dia itu yang masih melakukan penggalangan dana itu ada berapa berapa penggalangan gitu. Nah, ini berarti 7 dalam penggalangan, berarti dia belum selesai, maksudnya itu belum finish kayak gitu, berarti masih di dalam penggalangan. Sementara untuk pinjaman aktif ini sebenarnya uangnya itu udah finish dan udah mereka terima. Jadi kalau yang penggalangan dana itu masih dikumpulkan kan. Jadi di sini tuh kalau kita mau melakukan pendanaan itu dikumpul dulu dia. Setelah dikumpulkan baru nanti udah full ataupun udah terpenuhi baru disalurkan. Itu sebenarnya kenapa aku sendiri kurang tertarik ya untuk pendanaan di modal rakyat. Tapi sebenarnya ya lebih aman
karena dia itu produktif. Kenapa kurang tertarik? Karena sebenarnya kalau kita lakukan di konsumtif itu kan, begitu kita lakukan pendanaan terus nanti malam jam 00 itu kan, nah langsung terhitung kan, malamnya jam 00 itu dia udah terhitung, jadi itu kita udah dapat udah bisa dihitung untuk bunganya berapa. Sementara kalau untuk yang kayak gini kan harus final dulu, setelah final baru nanti disalurkan. Nah itu kan kita kadang tuh butuh nunggu kayak beberapa hari atau bahkan bisa sampai 1 minggu lebih kayak gitu. Sebenarnya kan kalau kita hitung untuk per hari itu kan harusnya ada income yang kita dapatkan, sementara di sini enggak karena ada waktu tunggu selama penggalangan dana. Nah untuk yang pinjaman aktif ini berarti dananya sudah terkumpul dan sudah diterima oleh si perusahaan tersebut. Terus pinjaman yang dipercepat artinya sebelum jatuh tempo dia itu udah dikembalikan kayak gitu. Sementara yang tepat waktu itu udah 1495 pinjaman. Itu sih sebenarnya kenapa dia ini yakin tanpa tanpa uh, tanpa asuransi pun dia yakin bahwasanya orang akan yakin melakukan pendanaan gitu. Karena sebenarnya waktu kita memilih pendanaan yang pakai asuransi, kita sendiri tuh dikenakan charge gitu. Jadi kalau kayak aku bakalan lakukan pendanaan di sini sih, karena sebenarnya ya aku udah yakin berdasarkan informasi riwayat pinjaman yang ini sendiri, aku yakin untuk melakukan peminjaman. Dan kenapa nggak harus pakai asuransi? Karena ya kalau pakai asuransi pun lagi-lagi aku harus ngeluarkan uang, dalam arti sebenarnya income ataupun bunga yang harusnya aku dapatkan itu udah nggak full lagi gitu. Jadi ini langsung aja ya, aku mau untuk melakukan pendanaan, jadi langsung lakukan danai aja, terus habis itu langsung masukkan dana maksimalnya berapa. Misalnya aku di sini maunya itu 5 juta aja deh gitu, 5 juta. Terus habis itu udah langsung beri. Nah ini tuh untuk yang kalau kita baca di sini kan proyeksi imbal hasilnya berapa, 10.000, pajak imbal hasilnya itu 15%, jadi nanti uangku itu cuma dikembalikan 5.8.500 kecil. Karena apa? Jadi kalau kita balik lagi, karena di sini itu dia melakukan peminjaman itu cuma sekitar 6 hari, makanya sebenarnya kalau kita mau melakukan peminjaman di sini itu lebih baik ke yang panjang gitu. Contohnya kayak ini 30 hari, 90 hari, 60 hari. Jadi kita nggak kebanyakan menggunakan waktu di waktu tunggunya kayak gitu. Sementara kalau ini kan cuma 6 hari. Ya udahlah ya, daripada nggak ada, kita coba-coba aja. Maksudnya itu biar kalian tahu aja, karena yang tersedia cuma satu kan gitu. Nah, langsung aja 5 juta, terus nanti kita dapatnya itu uh, hasilnya itu dia kan 10.000 sebenarnya, tapi kan berdasarkan peraturan yang sekarang itu kan kita kena pajak 15%, jadi kita dapatnya itu utuh cuma 8.500. Nah kalau kena asuransi itu beda lagi. Kalau udah kena asuransi ya kita bayar lagi untuk asuransinya. Jadi kalau kalian lihat nanti, kalau kalian pilih pinjaman yang ada asuransinya, lihat deh pasti ada biaya untuk asuransi. Terus ini langsung beri pendanaan, terus lanjutkan, habis itu langsung bikin tanda tangan baru. Nah tanda tangan barunya itu kayak gimana? Mungkin untuk teman-teman aku biasanya langsung lakukan untuk yang tanda tangan ini langsung pakai ini aja, atau buat tanda tangan baru. Buat tanda tangan baru itu baru kita langsung tanda tangannya aja di sini kayak gitu. Jadi karena aku mau melakukan tanda tangan, coba aku ini dulu ya, aku tutup. Habis itu langsung aja klik setujui, terus nanti langsung dia kasih tahu kalau pendanaannya itu berhasil. Begitu. Nah, setelah itu kita bisa lihat untuk yang baru kita lakukan pendanaan itu. Nah, ini kan tadi 10 juta ya. 10 juta, terus sekarang dia udah sisa 5 juta, karena 5 jutanya itu udah gunakan. Terus habis itu kita bisa lihat di portofolio. Nah di portofolio ini kan kelihatan dia yang masih penggalangan. Ini tadi yang baru kita lakukan, yang paling atas itu penggalangan dananya. Terus yang di bawah ini yang udah aktif kayak gitu. Jadi nanti kita bakalan nunggu sampai yang dana ini itu terkumpul sebanyak 2 miliar kan. Kalau dia nanti udah 2 miliar, dananya itu akan disalurkan ke
si perusahaan. Baru nanti ini statusnya itu menjadi aktif, artinya income kita ataupun bunganya udah mulai dihitung kayak gitu. Jadi kayaknya itu aja yang mau ku kasih tahu ke teman-teman. Kalau teman-teman mau dibuat untuk video peer to peer lending yang lain, mungkin bisa komen di kolom komentar ya. Thank you, bye bye.